Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq. Benar Pak, Al-Faruq. Apa arti daripada Al-Faruq Pak? Masya Allah. Berarti semuanya bisa membedakan. Ini berapa Pak? Iya, membedakan antara hak yang dan batil. Membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik. Membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dan bagaimana cara bisa membedakannya? Hanya satu caranya, yaitu hadir di majelis ilmu, mempelajari ilmu agama. Karena kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bukan yang berangkat dari logika. Bahkan kalau berkaitan tentang syariat agama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak sukai itu ternyata baik untuk kalian. Dan sebaliknya, terkadang kita anggap itu baik, kita suka, ternyata dalam pandangan syariat itu tidak baik. Maka bagaimana cara bisa membedakannya? Filter parameternya yaitu adalah dengan mendapati ilmu agama, dengan mempelajari ilmu agama, terlebih berkaitan tentang masalah tauhid dan syirik. Betapa banyak umat ini saat ini, ya umat Islam saat ini, betapa banyak mereka keliru di dalam memberikan penilaian yang mereka kira itu adalah baik, tauhid, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disukai oleh Allah, ternyata itu adalah merupakan kesyirikan. Bahkan cara yang dimurkai oleh Allah di dalam mendekatkan dirinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita mempelajari kitab Al-Qawaid Al-Arba', yaitu kaidah-kaidah yang 4 di dalam memahami agama, terkhusus di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada kesempatan hari ini al-qaidah al-ula, yaitu kaidah yang pertama. Anta'lama anna al-kuffar alladzina qatalahumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq wal mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilahum fil Islam. Wad dalil qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Yunus al-ayah al-wahidah wa thalathun. Kaidah yang pertama disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Perlu kita ketahui, orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki keyakinan. Orang kafir punya keyakinan. Berarti kita melihat orang ini bukanlah kufur secara perbuatan saja, tetapi berangkat daripada keyakinan. Maka pada al-aslu fil i'tiqad, al-aslu fil yaqin, ya. Maka kekufuran itu pada asalnya letak penilaiannya adalah di dalam keyakinan, di dalam keyakinan. Karena hukum Islam ini pun juga nanti akhir daripada penilaian hukumnya itu kembali kepada keyakinan. Contoh seperti orang yang terkadang sholat, terkadang tidak, atau dia terkadang berpuasa, atau contoh seperti yang ringan saja seperti
membuka jilbab, walaupun ini termasuk daripada dosa, tapi maksudnya ringan dalam memahaminya. Membuka jilbab untuk wanita muslimah yang sudah balighah, yang sudah masuk kepada usia bulugh. Apa itu bulugh? Bulugh ini bukan yang bahasa Jawa, ini bulugh. Ini bulugh nih, ini bagus ini bulugh. Ya, bulugh itu usia yang sudah masuk kepada balik. Kalau laki-lakinya balik, kalau perempuannya balighah. Kalau bapak-bapak sekarang ini kayaknya bukan balik lagi. Ini udah bolak-balik. Balik atau balighah, wanita yang muslimah yang sudah balighah itu wajib menutup aurat. Tetapi dia tidak menggunakan jilbab karena mengatakan belum siap. Alasannya yang lain karena belum ada panggilan. Panggilan siapa itu? Panggilan malaikat maut. Subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Terkadang kita menolak syariat karena hawa nafsu. Tetapi dalam hatinya masih ada keyakinan bahwasanya jilbab itu adalah wajib. Maka wanita tersebut tidaklah masuk kepada kekufuran yang dapat mengeluarkan dia daripada agama Islam. Namun dengan dia mengatakan saya tidak menggunakan jilbab dengan meyakini adanya keyakinan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Terjadi taghyir al-hukum, adanya pergantian hukum. Dia merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dikatakan oleh Allah tapi dikatakan tidak wajib. Yang haram dikatakan oleh Allah namun dikatakan tidak haram ya. Menggunakan jilbab hukumnya wajib dan membukanya adalah aurat, apalagi ditampakkan di hadapan lawan jenis yang bukan mahramnya. Maka ketika dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dari keyakinannya, atau sebaliknya dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu datang dari keyakinannya, maka keyakinannya tersebut dapat mengeluarkannya daripada agama Islam. Maka kekufuran itu ada kekufuran i'tiqad, ada kekufuran qauli, ucapan, ada kekufuran perbuatan. Ada orang yang kufur dalam ucapan tapi tidak sampai kepada keyakinan. Ada orang yang kufur di dalam perbuatan tapi tidak sampai kepada keyakinan. Maka ucapan dan perbuatannya tersebut tidaklah sampai mengeluarkan dia daripada agama Islam, kecuali kekufuran itu berangkat daripada keyakinan. Makanya iman itu apa? Apa yang diyakini dalam hati, diucapkan di lisan dan dilakukan dengan anggota tubuh. Nah, kalau ternyata keyakinannya adalah yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu dapat menjadikan dia keluar daripada agama Islam, termasuk daripada pembatal keislaman. Maka yang perlu kita perhatikan saat ini adalah menjaga agama kita menjadi agama yang baik, agama yang mulia. Karena pada asalnya agama kita ini adalah agama yang baik, agama yang mulia. Namun kita lah yang menjadikan agama ini menjadi keliru dan hina. Ya karena apa? Karena ketidaktahuan kita tentang masalah ilmu agama, sehingga keliru kita di dalam menghadirkan sesuatu yang kita yakini, keliru kita di dalam berucap, dan keliru kita di dalam perbuatan. Intinya semuanya ini datang dari mana? Dari keburukan ketika kita tidak mengetahui ilmu. Anta'lama anna al-kuffar alladhi qatalahum Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilahum fil Islam. Ketahuilah, orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya Allah itu adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, satu-satunya zat yang mencipta. Al-Khaliq pencipta, Al-Mudabbir itu adalah yang mengatur segala sesuatu yang ada di langit atau mengatur segala sesuatu yang ada di bumi. Namun kata penulis, hal itu tidaklah menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi agama Islam ini bukan hanya sebatas keyakinan. Nah, karena ada orang yang dia meyakini Islam itu benar, baik, dan Tuhan yang diyakininya juga adalah merupakan satu-satunya yang dia sembah, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, yang dia yakini secara keyakinan, tetapi secara perbuatan menyelisihi.
Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran apa yang kita yakini hendaknya selaras dengan apa yang menjadi ucapan kita dan selaras dengan apa yang menjadi perbuatan kita. Kalau memang kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu-satunya pencipta, satu-satunya yang mengatur, maka hendaknya kita menyembah kepadanya saja tanpa menyembah kepada yang lainnya. Sebagaimana kita lihat ini diabadikan oleh Allah keyakinan orang-orang kafir dahulu di dalam Quran surat Yunus ayat 31. Surah Yunus ayat 31. Nah, ini Allah sendiri yang menceritakan bahwasanya orang-orang kafir dahulu mereka tidaklah kufur secara mutlak. Yakinannya, ucapannya, perbuatannya kufur, menyelisihi syariat Islam, tidak. Tetapi sekarang ini Allah terangkan di dalam Quran surat Yunus ayat 31 bahwasanya mereka secara rububiyahnya, ya, mereka secara tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, mereka meyakini itu. Tetapi secara uluhiyahnya dari apa yang mereka lakukan itu tidak mencerminkan apa yang mereka yakinkan, ya, atau yang mereka yakini di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, siapa selama ini yang telah memberikan kalian rezeki yang datang dari langit maupun juga dari bumi? Karena rezeki itu diantara sumbernya adalah dari langit dan bumi. Sebagaimana keberkahan itu datang dari langit dan bumi. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Law anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya satu penduduk negeri mereka beriman. Beriman ini maksud di sini dalam bentuk keyakinan. Wattaqau, dan bertakwa. Ini maksud di sini adalah mereka tunjukkan keimanannya dalam ucapan dan perbuatan. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Maka di antara sumber rezeki yang Allah turunkan atau yang Allah keluarkan yaitu dari langit dan juga dari bumi. Atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa Pak yang bisa menciptakan? Robot yang diciptakan manusia yang katanya bisa mendengar pun juga ada kala errornya, ya. Penglihatannya pun juga terbatas, ya. Maka tidak ada satupun yang bisa menciptakan pendengaran dan penglihatan. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya, yaitu menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Artinya menjadikan manusia yang hidup sebelumnya menjadi mati, kemudian kembali lagi diberikan kehidupan yang kedua, dibangkitkan. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Ya, seperti berputarnya saat ini waktu, berubahnya pagi menjadi siang, siang menjadi petang, petang menjadi malam, dan kembali lagi seperti itu. Kemudian mengaturnya perputaran matahari, bulan dan bintang yang tidak terjadi yang selalu terjadi sesuatu yang tertib, yang teratur. Perputaran waktu tersebut itu teratur. Kita lihat sekarang ini perputaran waktu teratur. Maka tentu semuanya itu ada yang maha mengaturnya, ada yang maha mengaturnya. Makanya di buku yang sebelumnya kita mempelajari bahwasanya di antara upaya kita mengenal Allah adalah dengan memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ma'rifatullah, mengenal Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat kemahakuasaan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita tafakkur, mencermati, menelaah, memperhatikan apa yang telah diciptakan oleh Allah, itu adalah merupakan diantara wasilah untuk memudahkan kita mengenal dengan baik siapa pencipta segala sesuatu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi jawaban kepada ateis yang tidak meyakini adanya
Tuhan, tidak meyakini adanya pencipta. Ya. Tidak mungkin bumi ini terjadi dengan begitu saja. Tidak mungkin waktu itu berputar begitu saja. Tidak mungkin air itu turun dari langit begitu saja. Tidak mungkin pohon-pohon atau daun-daunan, buah-buahan itu keluar dari perut bumi begitu saja. Kecuali mesti ada yang menghendaki, mesti ada yang menciptakan itu semuanya. Maka ayat ini pun menjadi bantahan pada orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Maka mereka orang-orang musyrik, nah ini orang musyrik, lihatlah ya sesyirik-syiriknya mereka di dalam melakukan kesyirikan, tetapi dalam keyakinan mereka masih meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatur segala sesuatu, masih meyakini bahwasanya Allah lah yang maha memberikan rezeki. Orang musyrik dahulu masih meyakini Allah yang memberikan rezeki. Kalau sekiranya kita sekarang ini masih ragu dengan rezeki yang datang dari Allah, berarti keyakinan kita ini bisa dikatakan lebih buruk daripada orang musyrik dahulu. Orang musyrik dahulu masih meyakini Allah yang memberikan rezeki. Makanya ketika ditanyakan siapa yang memberikan rezeki, siapa yang memberikan kehidupan, siapa yang mengatur segala sesuatu, fasayaquluna Allah. Maka mereka menjawab, yang mengatur, memberikan rezeki, yang menciptakan itu semuanya adalah Allah. Allah. Faqul afala tattaqun. Kemudian katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Artinya tidak menjalankan apa yang diperintahkan, tidak meninggalkan apa yang dilarang. Keyakinan mereka sudah baik, tapi dalam perbuatan, dalam tindakan, di dalam ucapan itu menyelisihi apa yang ada di dalam keyakinan hati mereka. Maka beberapa pelajaran yang kita dapatkan di sini, pertama pengakuan mereka. Ketika ditanyakan siapa yang mengatur, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, maka mereka menjawab Allah. Allah memerintahkan Rasulnya untuk berdalil dengan rububiyah. Jika kalian mengakui Allah pencipta, maka mengapa kalian melakukan kesyirikan? Kalau kalian meyakini Allah yang menciptakan, kenapa kok kalian menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian meyakini Allah yang memberikan rezeki, kenapa kalian masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala rezeki tersebut? Nah, inilah dia fungsi daripada akal. Afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak mencermati itu? Ya. Kalau bahasa orang Bekasi nggak masuk akal. Udah meyakini Allah yang memberikan rezeki, tapi masih meminta kepada selain yang maha memberikan rezeki. Nah, ini kan aneh bin ajaib. Itulah dia. Syirik itu membuat akal menjadi jumud. Syirik itu membuat hati menjadi keras. Padahal batu, wa inna minal hijarah, sesungguhnya batu dikatakan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah, pecahnya batu masih mengeluarkan air. Dan batu, gunung-gunung yang keras jika diturunkan di atasnya Al-Quran, maka hancur. Hancur karena apa? Karena mereka takut dan tunduk terhadap apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ini banyak kita yang sudah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, telah diterangkan firman Allah Tabaraka wa taala, tapi tidak memberikan pengaruh yang baik, tidak menghaluskan hati mereka. Afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, atau karena memang hati mereka yang sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat ini memberikan pelajaran bagi kita agar senantiasa hidup bersama Al-Quran. Jangan pernah mengabaikan hati kita daripada membaca dan mentadabburi Al-Quran. Wa man ittaba'a hudai fala yadillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang Kau firmankan di dalam Al-Quran, maka mereka tidak akan pernah berada di dalam kesesatan, dan mereka tidak akan pernah berada di dalam kesengsaraan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa kita tidak ragu di dalamnya dan tidak diperbolehkan ragu kepada Al-Quran? Karena Allah yang menjaganya.
menjaga daripada tahrif, ta'til dan seterusnya, menjaga daripada penyimpangan, menjaga daripada taghyir, tabdil, dirubahnya satu ayat atau huruf di dalam Al-Qur'an oleh manusia, dijaga oleh Allah Al-Qur'an ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka siapa yang ingin senantiasa berada di dalam petunjuknya Allah, berada di bawah hidayahnya Allah tabaraka wa taala untuk bisa meniti jalan yang lurus di dalam agama kita, maka terus mempelajari Al-Qur'an. Jangan pernah kita tutup telinga daripada mendengarkan Al-Quran. Jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan majlis yang mempelajari Al-Quran. Bahkan kata Nabi SAW, majlis yang mempelajari di dalamnya Al-Quran, apalagi dikaji di dalam rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tempat yang terbaik adalah rumah Allah. Salah satu majlis yang terbaik adalah majlis yang membahas firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mendapatkan 4 keutamaan. Dalam hadis yang sahih bahwasanya yang dikeluarkan dari Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah Allah tabaraka wa taala, wa yatluna kitab, mereka membacakan kitab, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka tadarus. Jadi tadarus ini hendaknya dilakukan di setiap saat di dalam rumah Allah tabaraka wa taala, dan jangan hanya menanti di bulan Ramadan. Ya, kata tadarus ini hanya sekedar dikenal di bulan Ramadan. Kosakata ini hanya menjadi kosakata musiman, yaitu di bulan Ramadan. Nah, sekarang ini bisa kita katakan kita sedang bertadarus karena kita sedang mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadarus itu bukan hanya sebatas tilawah, tahsin Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an, tetapi kita memahami, kita berupaya untuk merenungi, kita berupaya untuk mentadabburi makna-makna ayat Al-Qur'an dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk di dalam kategori tadarus. Maka dia akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, turun di dalam majelis tersebut ketenangan. Artinya orang-orang yang hadir di majelis tersebut akan mendapatkan anugerah ketenangan di dalam hati mereka. Karena yang menurunkan keterangan fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman adalah Allah. Dan di antara upaya kita mendapatkan ketenangan hati yaitu adalah dengan hadir di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi akan kasih sayangnya Allah tabaraka wa taala. Wa hafathumul malaikah, yang ketiga dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man 'inda, akan dibanggakan oleh Allah di makhluk yang ada di sekitarnya. Maka 4 keutamaan akan didapatkan dalam satu pertemuan, itu di dalam satu majlis. Hati yang tenang, diliputi rahmat Allah, dikelilingi oleh malaikat, dan yang keempat dibanggakan orang yang hadir di dalamnya di makhluk yang ada di sekitar Allah, yaitu para malaikat. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat 87, sama dengan pernyataan wala in sa'altahum, pertanyaan kepada mereka orang-orang kafir dahulu, siapa yang telah menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Luqman pun juga, wala in sa'altahum, surat Luqman ayat ke-25, apabila kalian bertanya kepada mereka orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal arda, la yaqulunna Allah, siapa yang telah menciptakan langit dan juga bumi, niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 88 dan ayat 89 pun juga demikian. Ketika ditanyakan siapa yang mengatur segala sesuatu, yang mencipta, pemilik langit dan bumi, bahkan Rabb Arsy yang paling agung, maka mereka mengatakan adalah Allah, itu milik Allah Subhanahu
wa ta'ala. Qul afala tattaqun. Kalau iya benar-benar kalian meyakini itu semuanya adalah milik Allah, Allah yang Maha mengatur, Allah yang Maha menciptakan, Allah yang memberi rezeki, afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Apa yang dimaksud dengan bertakwa di sini? Yaitu menjalankan perintahnya, tidak melakukan perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, dan perkara yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan dosa yang paling besar. Maka ini pelajaran yang pertama dari ayat yang dibahas oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Secara keyakinan mereka baik ya. Kemudian yang kedua, dalam kondisi genting mereka ikhlas untuk berdoa kepada Allah. Ketika mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan sedang adanya musibah, ditimpakan musibah, maka mereka ingat kepada Allah. Ini orang kafir dahulu, orang musyrik dahulu, kalau lagi ditimpakan masalah, musibah, bencana, mereka ingat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai dikatakan oleh para ulama, inilah perbedaan orang kekufuran orang dahulu dengan yang sekarang. Kalau orang dulu ditimpakan musibah, mereka langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan saat ini, bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, dan kebanyakan di masa kita, padahal itu sudah ratusan tahun yang lalu baru berucap, di masa kita keyakinan ini lebih buruk daripada apa yang diyakini oleh orang kafir dahulu. Kalau orang kafir dahulu mereka ditimpa musibah masih ingat Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, adapun kita kebanyakan saat ini diberikan nikmat itu lupa kepada Allah, begitupun juga diberikan musibah malah tambah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya dalam percintaan. Ketika cinta ditolak, dukun bertindak, subhanallah. Harusnya kan angkat tangan lagi. Tanda apa? Tanda menyerah? Bukan. Tanda meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi angkat tangan bukan karena menyerah, tapi angkat tangan di sini adalah apa? Berdoa. Ketika kita sedang dirundung masalah, ditimpa musibah, maka angkat tangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang dari hamba Allah tabaraka wa taala diberikan nikmat Allah, dia kufur, kemudian diberikan musibah malah dia melakukan kesyirikan, maka tentu keyakinan mereka atau akidah mereka lebih buruk daripada akidahnya atau keyakinannya orang-orang kafir dahulu. Orang kafir dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika diberikan nikmat lupa mereka kepada Allah, tapi ketika ditimpa musibah mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman tentunya dikala mendapatkan nikmat dia ingat Allah, dan ketika dia mendapatkan musibah dia pun juga hendaknya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Artinya mengingat Allah itu di setiap keadaan, di setiap keadaan. Dan mengingat Allah tentunya diperintahkan untuk zikran katsira, ingat yang banyak, mengingat Allah dengan ingatan yang banyak, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Niscaya Allah akan memberikan pertolongannya. Wa kadzalikal abdu la yanju minasyaiton ar-rajim illa bi dzikrillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah manusia tidak akan selamat daripada makar dan gangguan syaitan, tidak akan selamat daripada keburukan yang datang dari syaitan, kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling mujarrab, cara yang paling baik untuk bisa menyelamatkan kita dari segala makar dan keburukan syaitan, untuk bisa menyelamatkan kita daripada makar dan tipu daya syaitan, adalah dengan berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Niscaya Allah akan menjaga kita. Azkurkum. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan banyaknya ampunan serta pahala yang besar di sisinya untuk mereka yang memperbanyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Az-zakirina Allah katsiran wadz-zakirat. Laki-laki ataupun juga perempuan, dan yang perempuan banyak
mengingat Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menyiapkan untuknya ampunan dan Allah akan menyiapkan juga untuknya pahala yang sangat banyak, pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung. Maka siapa yang ingin selalu berada dalam kebaikan, teruslah ingat Allah di setiap keadaannya, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, ataupun juga dalam keadaan susah dan keadaan yang tidak disukai olehnya. Maka dalam keadaan dan kondisi genting, orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menunjukkan keikhlasannya di dalam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Lihatlah mereka tatkala naik kapal hampir tenggelam, ya, mereka kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatannya kepada Allah. Artinya hanya meminta kepada Allah, tidak meminta kepada Lata, tidak meminta kepada Uzza, tidak meminta kepada patung-patung sesembahan yang biasa mereka sembah. Tidak, nama-nama patung-patung yang mereka sembah dari berhala tersebut lupa mereka. Yang mereka ingat dikala kapal mereka hendak tenggelam adalah memurnikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lihatlah kekufuran orang dahulu. Ya, ketika dalam keadaan musibah, dalam keadaan genting, sedang diberikan bencana, pengen mendapatkan keselamatan, langsung doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang ketika ditimpa musibah, kemudian dia lupa sama Allah, malah jauh dari Allah, malah justru terjerumus dalam kesyirikan, maka tentu kekufuran dan kesyirikannya ini lebih buruk daripada kekufuran dan kesyirikan dari orang-orang dahulu. Kemudian falamma najjahum, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah dari tenggelamnya kapalnya tersebut sampai di daratan, apa yang mereka lakukan? Bukan melanjutkan tauhidnya, bukan melanjutkan doanya kepada Allah. Kembali mereka melakukan apa? Kesyirikan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitrah yang mereka miliki. Jangankan orang-orang musyrikin, orang ateis pun juga dalam keadaan genting mereka mencari Tuhan. Ya, ketika dalam keadaan sedang ditimpa musibah, sedang mendapatkan masalah, mereka pun juga teringat Tuhan. Padahal secara keyakinan mereka tidak meyakini itu Tuhan. Terus kepada siapa mereka berdoa ketika dalam keadaan genting? Bahkan orang ateisme juga demikian. Maka dalam ayat yang lain Allah katakan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53 dan ayat 54. Surat An-Nahl ayat 53 sampai ayat 54. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ketahuilah apa yang kalian dapatkan dari nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat rezeki dan seterusnya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian Allah terangkan, ketika kalian ditimpa kemudaratan, maka kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian meminta pertolongan. Gak usah susah-susah atau bingung. Lagi sakit, ini kan musibah. Ingat Allah. Dikurangi rezekinya, terkesan di mata kita terkurang, kayak seperti dipecat, di PHK, ya. Atau ketika datang ke beberapa wanita kemudian ditolak entah sama wanita tersebut atau sama orang tuanya. Nggak usah bingung-bingung, kembali angkat tangan, bermunajat, berdoa kepada Allah agar diberikan bantuan, agar diberikan pertolongannya, agar diberikan kemudahan dalam kebaikan yang sedang dia upayakan. Karena Allah ini sangat dekat, tidak pernah dia menjauh dari hambanya. Namun yang selama ini hambanya lah yang senantiasa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku anni fa inni qarib, ketahuilah bahwasanya aku itu dekat. Nggak usah susah-susah mencariku. Sehingga ada tulisan judul film dulu apa itu? Mencari Tuhan. Ya subhanallah, Tuhan nggak perlu dicari, Tuhan itu ada. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan di dalam Quran surat Al-Fatihah kita sudah menyatakan tentang adanya Tuhan. Ya, makanya kita patut memujinya dengan melakukan perkara-perkara yang dimuliakan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di antara ibadah yang paling mulia yaitu adalah doa. Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun ibadah yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang hamba melebihi daripada doa. Kita berdoa kepada Allah menunjukkan tentang tauhid kita yang baik kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika dalam keadaan senang, selalu ingatlah Allah tabaraka wa taala, dan ketika dalam keadaan susah, maka juga kembali ingat Allah tabaraka wa taala. Summa idza kashafad dur. Dan lihatlah orang-orang kafir dahulu, apabila dia telah menghilangkan kemudaratan, yaitu Allah telah mengangkat kemudaratan dari mereka, telah menyelamatkan mereka daripada mudarat, tiba-tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ini adalah di antara kebiasaan orang-orang kafir dahulu di dalam kesyirikan mereka. Makanya disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, oleh karenanya pengetahuan tentang syirik bisa didapatkan dengan memahami 4 kaidah ini. Dengan kita mempelajari 4 kaidah ini, maka kita akan mengetahui kesyirikan. Dan tujuan kita mempelajari kesyirikan adalah apa? Agar kita bisa mencegah diri kita untuk terjerumus di dalam kesyirikan. Araftu syarr laisa disyarr, kata para ulama, aku mempelajari hal yang buruk. Ini kita mempelajari kesyirikan adalah hal yang buruk, bahkan seburuk-buruknya perkara yang paling buruk, yaitu adalah syirik. Seburuk-buruknya perkara yang buruk adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Tujuannya kita mempelajari tentang masalah hal-hal apa saja yang termaksud daripada kesyirikan, agar menjaga diri kita dan keluarga daripada kesyirikan tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga, orang-orang kafir dahulu yang mereka diperangi oleh Nabi Muhammad SAW secara zahir pun masih menyembah Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Contohnya mereka masih melaksanakan haji. Haji mereka masih melaksanakannya, yaitu di Ka'bah. Mereka tawaf di Ka'bah dan melaksanakan rangkaian ibadah daripada haji. Jika kita mempelajari sirah, yaitu pelajaran sejarah, kita akan mendapati mereka melaksanakan haji, kemudian tawaf setiap tahunnya, dan juga i'tikaf. Orang-orang syirik dahulu melakukan i'tikaf. Apa i'tikaf itu? Berdiam diri di masjid. Ya, tetapi mereka berdiam diri ini bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena patung-patung berhala yang mereka sembah pun juga mereka letakkan dekat dengan Ka'bah. Ya, dekat dengan Ka'bah. Karena dahulu Ka'bah ini juga ramai di sekitarnya berisikan tentang patung-patung berhala yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka letakkan di dekat Ka'bah. Makanya turunlah atau datanglah firman Allah Subhanahu wa taala untuk peringatan kepada orang-orang Quraisy di dalam surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka menyembah Rabb, pemilik rumah ini. Jangan yang mereka sembah Ka'bahnya atau yang mereka sembah apa yang ada di dalam Ka'bah, tetapi yang mereka sembah itu pada hakikatnya adalah pemilik daripada Ka'bah ini. Ya, ketika ditanya, kenapa kok umat Islam muter-muter di Ka'bah? Mereka bukankah menyembah batu, menyembah Ka'bah? Maka kita jawab dengan bantahan yang ada di dalam Quran surat Quraisy. Yang kita sembah ini bukanlah Ka'bah.
Yang kita sembah saat ini adalah pemilik daripada Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Makanya Allah memberikan renungan kepada orang-orang Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah ini pemilik Ka'bah yang harusnya disembah karena yang telah memberikan mereka rasa aman dari rasa takut, dan yang telah memberikan nikmat makanan daripada kelaparan yang sedang mereka rasakan. Maka tentu disinilah fungsi daripada akal untuk menimbang dan mencermati, merenungi daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kata Allah kepada ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, kalian tuh baca Alkitab, kalian tahu ajaran agama kalian, tetapi afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian untuk merenunginya? Kalau kalian sudah tahu mana yang baik daripada mana yang buruk, maka kerjakanlah yang baik tersebut serta tinggalkanlah yang buruk. Ya. Mereka orang-orang dahulu, orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga beribadah, melaksanakan haji, i'tikaf. Ya. Sebagaimana ya, ibadah mereka berupa i'tikaf, disebutkan tentang nazarnya Umar untuk i'tikaf ketika jahiliyah. Umar punya nazar untuk i'tikaf di masa jahiliyahnya, yaitu sebelum memeluk agama Islam. Dan ini diabadikan di dalam Sahih Al-Bukhari atau dikutip di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Umar berkata, "Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Qala fa aufi bi nadrik. Ketika Umar berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tentang nazarku dahulu, ya Rasulullah? Dahulu di masa jahiliyah, aku bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Masya Allah, apa enggak ajib itu? Nazarnya apa? Iktikaf di Masjidil Haram. Nazarnya iktikaf di Masjidil Haram. Ya, harusnya kan kita juga demikian, berupaya untuk bisa beriktikaf di Masjidil Haram. Dan ini Masya Allah luar biasa. Setiap tahun ketika kami safar untuk iktikaf mendampingi jamaah di sana di akhir bulan Ramadan, luar biasa Masya Allah, tabarakallah. Nikmat Allah yaitu kaum muslimin dianugerahkan semangat di dalam mencari kemuliaan daripada bulan Ramadan, apalagi kemuliaan daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka sebaik-baik tempat ibadah tentunya adalah masjid, dan sebaik-baiknya masjid yang ada di muka bumi ini adalah Masjidil Haram, dan sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, dan sebaik-baik malam yang ada di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadri, yaitu kemuliaannya lebih baik daripada ibadah yang kita laksanakan selama 1000 bulan, kurang lebih 83 sampai 84 tahun lamanya. Dan kita belum tentu bisa memiliki umur sepanjang itu, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga telah memberikan informasi, wa a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Adapun umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Adapun keutamaan kemuliaan daripada malam Al-Qadar, jika kita mendapatkannya, Allah berikan kita taufik, wafaqani Allah wa iyyakum. Allah berikan kita taufik untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar walaupun hanya satu malam, maka ibadah yang kita laksanakan lebih baik di dalam malam tersebut dari 1000 bulan. Maka berupayalah kita saat ini punya tekad, tapi jangan pula dinadarkan. Punya keinginan, punya niat dan harapan untuk bisa iktikaf di Masjidil Haram untuk mencari kemuliaan daripada malam Al-Qadar, ya. Itu pun juga sesuai dengan kemampuan, karena luar biasa ramai. Kita harus berada dalam masjid dan tidak bisa keluar. Kurang lebih itu harus bisa menahan kencing 2 sampai 3 jam. Karena masjid itu sudah mulai ditutup area utamanya 1 atau 2 jam sebelum dikumandangkannya azan. Jadi jam 5 kita sudah harus masuk ke dalam masjid jika yang pengen mendapatkan area utama daripada Masjidil Haram. Kemudian keluarnya kapan? Setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, dari jam 5 keluarnya setelah sholat tarawih. Dan itu sholat tarawih selesainya kurang lebih jam berapa? Jam 11 kurang. Berarti mungkin 4 sampai 5 jam kita berada di dalam. Maka kalau minumnya dikit aja. Untuk sekadar apa? Membatalkan
puasa. Begitupun juga dengan makan. Jadi kebanyakan orang-orang yang i'tikaf di salat tarawih itu di Masjidil Haram, makan dan minumnya itu nanti akan lebih banyak mereka laksanakan setelah salat tarawih. Maka dari sekarang mari kita latih. Ini sebenarnya kita sudah melatih untuk i'tikaf, duduk berlama-lama di dalam masjid. Maka hadir kita di sini di majelis ilmu jangan hanya diniatkan untuk mencari ilmu, tapi diniatkan untuk bisa i'tikaf. Karena i'tikaf itu bukan hanya sekedar ibadah yang dikenal dilaksanakan di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan pun juga dikenal dengan i'tikaf, yaitu kita berdiam diri di masjid untuk melakukan kebaikan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram satu malam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aufi binadharik, berkata kepada Umar, maka tunaikanlah nazarmu. Ya, sesuatu yang dinazarkan dalam kebaikan maka hukumnya adalah hendaknya dilaksanakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun lamanya berdakwah hanya untuk menguatkan tauhid. Tauhid ini bukan hanya sehari 2 hari ya, atau sebulan sekali. Setiap hari dan setiap saat. Dan Nabi SAW kenapa kok 13 tahun di Mekah? Karena setelah itu berhijrah beliau ke Madinah. Karena kaumnya yang mengusirnya, keadaannya yang mendesaknya untuk meninggalkan Mekah. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Kalau kiranya kaumku tidak mengeluarkan aku daripada kota Mekah ini, maka Nabi SAW tidak akan keluar. Maka 13 tahun ini bukan batas maksimal. Tapi lihatlah bagaimana Nabi SAW telah lama di dalam menanamkan dan mengajarkan tauhid, akidah untuk mereka kaum muslimin. Karena apa? Karena ketika akidah mereka kuat, ketika tauhid mereka kuat, ketika keesaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya kuat, maka apapun ibadah, apapun perintah yang datang dari Allah, mereka akan dengan mudah menerimanya dan mudah melaksanakannya. Sami'na wa'ata'na. Dan ini orang-orang yang sudah memiliki keimanan terlebih dahulu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah katakan di dalam Quran surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Adapun sikap dan ucapan orang yang beriman ketika diajak untuk berhukum, artinya apa itu diajak untuk berhukum? Mengamalkan apa yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau mengamalkan apa yang telah ditentukan oleh Allah melewati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya orang-orang yang beriman mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami tunduk dan kami patuh dan kami berupaya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullah taala, hadisnya adalah merupakan sanadnya sahih. Nabi berkata, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Dan ucapan di sini bukan hanya ucapan lisan, tapi juga ucapan hati. Karena ucapan itu ada dua, yaitu qaul lisan, qaul fil qalb. Karena definisi iman secara sederhana itu adalah qaulun wa amal. Qaulun wa amalun, ucapan dan amalan, ucapan lisan dan ucapan hati. Artinya ucapan hati di sini adalah merupakan keyakinannya, kemudian ditunjukkan, direalisasikan, diaplikasikan dalam bentuk perbuatan terhadap apa yang telah kita yakini dari kalimat la ilaha illallah. Siapa yang ingin beruntung di dalam kehidupan dunia terlebih di akhirat, maka teruslah dia menjaga akidahnya, tauhidnya, la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya sebelum dia meninggalkan kehidupan dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid,
dakhala jannah, maka dia akan dimudahkan langkahnya untuk bisa masuk ke dalam surga. Aqulu ma tasma'un, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah beberapa faedah yang bisa kita pelajari dari kaidah al-ula, dari kaidah yang pertama. Masih ada 3 kaidah lagi yang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Silahkan jika jamaah ada pertanyaan, maka 5 menit ke depan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Namun jika tidak ada, maka kita selesaikan. Fadhal. Masih 15 menit lagi. Alhamdulillah. Ada syafaat. Silahkan. 15 menit lagi ya masuk waktu syuruk. Barakallahu fiikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita selesaikan kajiannya, lanjutkan i'tikafnya. Ya, praktekkan. Masa kalah dengan orang-orang syirik dahulu yang ada di masa jahiliyah. Sampai lihatlah bagaimana nazarnya Umar untuk bisa i'tikaf 1 malam. 1 malam. Berarti ini bukan hanya sesaat, bukan hanya setengah hari, bukan setengah jam, bukan 1 jam, 1 malam. Ya, 1 malam. 1 malam itu dimulai dari kapan? Dari ba'da maghrib sampai menjelang terbitnya fajar. Itu 1 malam namanya. 1 malam. Naam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Fadhal Pak, Masya Allah. Perbuatan itu biasanya mempelajari hal yang hayul. Ya. Karena perkara angka 13 itu pembawa siar. Ya. Sementara di pelajaran ini rumah itu tidak ada yang pakai angka 13. Jadi nama itu gimana? Kalau jadi keliling rumah itu mempelajari hayul. Iya. Maka bagaimana hal demikian itu dia akan ada atau tetap bergila. Artinya ini sudah terjadi. Iya, dari awal ininya penyusunan nomor daripada rumah. Maka kalau memang itu sudah dari awal dari pihak pengelola, bukan kita yang memberikan, maka tidak mengapa, karena kan keyakinan ini adalah merupakan keyakinan si pengelola. Sama seperti orang yang punya perusahaan dan dia ingin mencari kantor di sebuah gedung untuk membangun kantor atau mendirikan kantor perusahaannya. Ternyata pemilik gedung itu tidak menyediakan di liftnya itu angka 13, padahal lantainya lantai 13. Mungkin ada, kan lantai itu kan urutannya sesuai itu 1, 2, 3, 4, 5, masa di angka 13. Nah ini sesuatu yang aneh juga. Ketika memang itu lantainya lantai 13, masa ditulisnya 12A atau 14 langsung, kan ini aneh. Yang lain tidak seperti itu sudah menyelisih daripada akal sehat sebenarnya. Maka ketika kita memang sudah terbawa dengan yang sebelumnya dan itu bukan berasal dari keyakinan kita, maka insya Allah tidak mengapa. Apalagi kita tidak memiliki kemampuan untuk merubahnya, kecuali kalau memang kita punya kemampuan untuk merubahnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau bukan daripada si yang memakai rumah yang memiliki keyakinan yang batil tersebut, maka tidak berdosa si pemilik daripada rumah tersebut. Jadi ini kembali kepada orang yang meyakini, diantaranya adalah yang mungkin membangun rumah di area ini, bukan si pemilik rumah saat ini. Allah taala a'la wa a'lam. Karena memang tatoyur, anggapan sial itu bagian daripada yang dapat mencederai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara kebiasaan orang kafir jahiliyah juga dahulu. Mereka kalau pengen keluar rumah mengadakan safar agar mereka bisa jalan atau tidak jalan, itu dari mana mereka tahu? Dari burung yang mereka terbangkan. Kalau ternyata burung yang mereka terbangkan itu lurus atau mengarah ke kanan, mereka akan lakukan safar itu. Tapi kalau menghadap putarnya ke kiri, maka mereka menahan diri untuk tidak melaksanakan safar, karena mereka menganggap dengan burung putarnya ke kiri itu akan menandakan kesialan menimpa mereka di dalam perjalanan yang akan mereka laksanakan. Maka ini namanya tatoyur. Tatoyur itu yang dianggapan si
sial. Allah taala alam. Sedangkan kita tidak boleh adanya anggapan sial. Kalaupun ternyata tertimpa sesuatu yang tidak kita sukai, maka tetap apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqul," maka ucapkanlah, "Qaddarallah wa ma syaa'a fa'al." Karena memang itu sudah ketetapan Allah, dan apa yang ingin dilakukan oleh Allah maka pasti akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Baik, yang lain silahkan kalau ada. Yang ibu-ibu, silahkan Pak Limbo, Fadol. Saya ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan kajian-kajian kadang-kadang yang menyampaikan bahwa untuk membuktikan adanya Allah itu, tapi yang disampaikan ada ciptaan-ciptaannya, termasuk ciptaannya langit dan bumi dan seterusnya. Ada salah satu penceramah yang menyampaikan kalau kita sudah beriman, sudah sepuh kayak kita sudah bisa menggunakan rasionalitasnya, itu tidak hanya mengandalkan seperti ciptaannya langit dan bumi. Itu katanya disampaikan oleh Ustaz itu kepada anak-anak kecil yang memang baru belajar keimanan. Nah, sebaiknya untuk membuktikan adanya keberadaan Allah itu bisa melaksanakan atau dengan cara keimanan dan fitrah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan keimanan dan fitrah, karena langit dan bumi, kalau kita mencontohkan adanya langit dan bumi itu sudah jelas ciptaan Allah, maka ada manusia. Nanti di akhir yang akhir zaman, langit dan bumi itu akan hancur, akan habis. Hari kiamat. Logika itu tidak masuk, tidak relevan, itu kata seorang ustaz. Nah, makanya disampaikan harusnya landasannya keimanan dan fitrah. Maksudnya seperti apa Pak Ustaz? Iya. Adapun yang dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk memantapkan keyakinan kita dari keimanan tadi. Dan fitrah itu apa artinya, Pak? Sesuatu yang masih terjaga. Fitrah itu artinya sesuatu yang memang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tegaskan fitratullah itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sih diberikan oleh Allah di dalam hati hambanya? Keimanan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir, mereka terlahir di atas fitrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Kemudian orang tuanya lah yang mengakibatkan rusaknya fitrah, pergeseran dan perubahan fitrahnya. Seorang anak terlahir mentauhidkan Allah. Tidak ada anak yang langsung melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah, tetapi yang menjadikan anak ini menyimpang dari akidahnya, dari tauhidnya adalah orang tuanya, sehingga anak menjadi Yahudi akibat orang tuanya, anak menjadi Nasrani akibat dari orang tuanya, anak menjadi Majusi, yaitu akibat daripada orang tuanya. Maka orang tua lah yang merubah fitrahnya anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud daripada fitrah itu adalah tauhid. Ya, tauhid, dan tauhid kita ini adalah yang berangkat daripada ajaran agama Islam. Maka betul secara pernyataan itu ini hanya untuk renungan, tetapi bukan sebatas untuk anak kecil, tapi juga untuk orang-orang yang sudah dewasa. Karena orang yang masih cacat akidahnya, berarti dia hampir sama dengan anak kecil. Bahkan untuk mengajarkan iman kepada anak kecil susah atau mudah? Mengajarkan iman kepada anak-anak susah atau mudah? Mudah. Sangat mudah. Ya, dikatakan Allah itu satu, dia akan meyakini Allah itu satu. Dikatakan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan rezeki, dia akan ingat itu. Ketika dia sakit, dia akan berdoa. Ketika dia pengen uang jajan, pengen coklat, es krim, kalau kita sudah mengajarkan Allah yang memberikan segala nikmat rezeki, dia akan mudah. Dan itu kami praktekkan kepada anak kami pribadi ataupun juga kepada anak-anak didik kami di sekolah. Maka sangat mudah insya Allah. Bahkan surga dan neraka ini pun juga belum terlihat di mata anak-anak kita. Tapi ketika ditanyakan siapa yang mau masuk surga, semuanya ngangkat.
Walaupun ketika ditanya kenapa mau masuk surga, mau es krim, mau coklat, mau game yang kuotanya unlimited, subhanallah, yang kuotanya infinity kalau bahasa anak sekarang itu. Ya, subhanallah, walaupun itu keinginan yang saat ini mereka harapkan adalah sesuatu yang mungkin lucu di mata kita atau di telinga kita, tapi sekali lagi mengajarkan akidah kepada anak itu sangat mudah. Namun ketika akidah itu sudah rusak, nah inilah dia memperbaikinya, itulah yang sangat susah. Apalagi kalau rusaknya itu sudah melewati umur 40 tahun, maka untuk memperbaiki, membenahi dan meluruskan kembali akidah tersebut tentu sangat sulit. Dan inilah perjuangan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun susah, tetapi tentu dengan izin Allah itu akan mendapatkan pertolongan dan diberikan kemudahan. Intang surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian betul-betul menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Allah berikan pertolongannya, kemudian Allah akan tegarkan kalian, yaitu di atas akidah, di atas tauhid yang baik. Maka kata susah bukan berarti menunjukkan kita harus putus asa. Tentu dengan optimisme, usaha yang baik serta doa, insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Demikian yang mungkin bisa kita pelajari. Jazakumullah khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.